Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya harap adik-adik semuanya berada dalam kondisi yang baik ya. Baiklah, kembali lagi dengan saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Oke. Pertanyaan selanjutnya kita perhatikan apa sih yang menjadi pertanyaannya, adik-adik. Nah, based on the passage, berdasarkan bacaan. Nah, ini salah satu kosakata yang sering-sering ya, ini untuk adik-adik perlu sekali pahami karena hampir tiap soal literasi bahasa Inggris itu ada menanyakan tentang passage-nya. Jadi passage itu apa, Kak? Passage itu artinya bacaan ya. Jadi berdasarkan bacaan during 1860, jadi selama tahun 1860 ya. Oke. Kane ini apakah bermakna bisa? Oke. Di sini itu dia satu kesatuan dengan food ya, adik-adik ya. Jadi satu kesatuan dengan food. Jadi Kane ini apa maksudnya? Kaleng kan. Di sini kita maknai kaleng ya. Jadi makanan yang dikemas dalam bentuk kaleng gitu ya. Jadi makanan yang dikemas dalam bentuk kaleng atau produk makanan. Oh, satu kesatuan ini dengan ini ya. Jadi produk makanan yang dikemas dalam bentuk kaleng adalah jadi kayak gitu. Jadi katanya selama 1860 produk makanan yang dikemas dalam bentuk kaleng itu apa? Adik-adik. Nah, gitu ya. Kalau seperti ini, apa jenis soalnya Kak ini? Adik-adik kita sebut dengan ini berarti menanyakan tentang detail information ya. Berarti menanyakan tentang informasi yang detail. Oke. Oh, dari mana taunya? Karena ini ditanyakan ya. Selama tahun 1860 produk makanan yang dikemas dalam bentuk kaleng itu kenapa? Adalah apa? Berarti dia itu ingin menanyakan informasi secara detail ya. Lalu kalau kayak gini Kak, gimana caranya kita untuk menjawab pertanyaannya dengan mudah? Caranya teman-teman ketika kita ditanya informasi yang detail, caranya adalah kita itu harus menentukan atau mengambil keywords atau kata kunci pada soalnya. Nah, kata kunci pada soalnya itu diusahakan yang spesifik ya adik-adik ya. Jadi kira-kira yang mana di sini? Kira-kira adik-adik yang kita bisa mengambil kata kuncinya tapi spesifik gitu. Oke, ini ya. Nah, kita bisa mengambil ini. Tahunnya. Nah, itu sangat spesifik kita bisa ambil kata kuncinya. Kenapa Kak? Kok kita ambil dulu kata kuncinya kalau perlu yang spesifik? Karena itu supaya kita itu memudahkan kita mencari informasi yang kita cari pada teksnya tanpa membaca keseluruhan pada soalnya. Kenapa? Karena kita sudah menemukan atau menentukan ide pokok atau menentukan apa yang menjadi keywordsnya pada teksnya ya atau pada. Nah, oke. Sekarang kita sesuaikan ya keywords yang ada di teks atau di soal ini dengan di teksnya ya. Nah, kita sekarang perhatikan. Oke. Nah, apakah ada tahun 1860 di paragraf yang pertama? Tidak ada ya. Yang ada itu 1810, 1850 dan 18 ada. Ada ya. 1860. Oh, ada ternyata ya. Berarti ini. Ternyata ada adik-adik ya. Nah, ini. Ini ada. Oke. Berarti informasi yang kita cari untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ada di paragraf yang pertama. Oke. Kita lihatnya berarti dari mana adik-adik kita mengartikannya? Dari can ini sampai by hand ya. Oke, jadi berarti kita mengartikannya dari kata canned goods-nya sampai by hand. Nah, coba kita perhatikan. Canned goods, apa tadi maksudnya canned goods? Makanan yang dikemas canned goods and condensed milk. Canned goods. Berarti kaleng yang baik, ya. Ini kaleng. And condensed milk. Kondens itu apa Kak? Kental ya. Jadi kalau digabungkan dengan milk
Adik-adik, berarti susu yang kental became more common, menjadi lebih umum, ya. Common itu umum, ini common itu umum ya. During 1860, selama tahun 1860. Oh, katanya makanan yang dikemas dalam bentuk kaleng yang baik dan juga susu kental itu menjadi lebih umum gitu di tahun atau selama tahun 1860. But supplies, tapi supply atau pemasok gitu ya. Nah, pemasoknya itu remain. Remain itu apa Kak? Remain ini artinya tetap ya. Tetap. Oke. Tetap low, tetap rendah karena cans had to be made by hand ya. Jadi meskipun katanya kalengnya itu sudah bagus, tapi pemasoknya itu tetap rendah. Kenapa bisa seperti itu? Karena cans ini, nah cans ini dimaknai kaleng ya adik-adik ya, kaleng. Oke. Kalengnya itu had to be made by hand. Nah, harus dibuat oleh tangan. Oh, terbuat dari tangan ya. Oke. Jadi kalau seperti itu, karena terbuat dari tangan, jadi makanya masih rendah ya pasokannya ya. Nah, sekarang coba kita sesuaikan dengan opsi sekarang. Oke, nah yang mana yang sesuai dengan kalimat yang kita baca tadi ya? Kalau A, unavailable in rural areas. Oke, unavailable ini adik-adik berasal dari kata apa? Berasal dari kata available. Oke, available itu apakah? Available itu artinya tersedia ya, tersedia. Sedangkan unavailable itu kalau ada penambahan un di sini nih, berarti maknanya apa? Berarti tidak tersedia. Oke, berarti tidak tersedia in rural area. Tidak tersedia di rural itu apa Kak? Rural itu artinya pedesaan ya. Area ya area adik-adik. Nah, jadi maksudnya ini opsi A adalah tidak tersedia di area pedesaan. Apakah seperti itu tadi yang kita baca? Nah, bilangnya tadi pemasoknya itu rendah. Maksudnya tetap produksinya rendah karena apa tadi? Oke, jadi intinya tetap rendah karena kalengnya itu harus dibuat oleh tangan sendiri. Nah, itu alasannya. Jadi bukan karena makanya itu tidak tersedia di daerah pedesaan. Tidak ada menspesifikkan tadi mengenai rural area. Oh, di area pedesaan tidak ada ya. Dia cuma bilang kurang aja, tapi tidak dispesifikkan apakah di pedesaan atau di perkotaan. Jadi ini kurang tepat ya adik-adik ya. Nah, sekarang kalau B, ship. Oke. Ship itu apa artinya Kak? Ship itu artinya dikirim ya, dikirim. Nah, gitu. Dikirim in refrigerator cars, dikirim dalam mobil refrigerator apa tadi adik-adik? Pendingin ya. Nah, jadi ini, apakah dikirim dalam mobil pendingin? Tadi ada kalimat-kalimat seperti itu yang kita baca? Tidak ada ya adik-adik ya. Jadi ini juga kurang tepat. Oke, next. C, available in limited quantities. Nah, available itu apa tadi adik-adik? Tersedia ya, tersedia in limited. Nah, limited itu apa? Terbatas ya. Kalau quantities, nah kuantitas ya. Jadi ini quantities, kita bisa maknai apa? Kuantitas. Bisa juga bahasa yang lebih mudahnya kita pahami adalah jumlah ya. Oke, bahasa yang mudahnya kita pahami adalah jumlah. Nah, jadi tersedia tapi dalam jumlah yang terbatas. Oke, apakah ini sama tadi? Ini sama ya adik-adik ya. Nah, tadi dikatakan kalau pemasokannya tetap rendah karena harus dibuat oleh tangan. Nah, itu berarti sama dengan ada tersedia, tetap tersedia, cuman dalam jumlah yang terbatas ya. Jadi ini bisa ya adik-adik ya. Oke, kita simpan dulu. Nah, D, bought massively, dibeli secara luas. Oke, apakah dibeli secara luas? Bilangnya tadi pasokannya itu rendah ya. Jadi bukan dibeli secara luas. Jadi ini juga kurang tepat. Nah, sekarang a staple part. Apa itu Kak staple? Staple itu artinya pokok ya adik-adik ya. Pokok. Nah, sedangkan part itu bagian. Jadi bagian yang pokok dari pola makan Amerika. Oke,
Apakah dibahas nanti tentang, oh ini adalah bagian-bagian yang pokok yang dimakan oleh orang-orang Amerika. Tidak ada ya, seperti itu adik-adik ya. Jadi ini juga kurang tepat. Kalau seperti itu, jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah opsi Charlie ya, atau opsi C, seperti itu. Jadi kalau adik-adik ketemu sama soal detail information ini, jangan lupa ya untuk mengambil atau menentukan keyword atau kata kunci pada soalnya, baru kita sesuaikan dengan teksnya biar adik-adik gampang menemukan jawabannya. Oke. Nah, baik, sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya.